Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lorenciana Manang dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, sistem informasi pendukung keputusan yang baik, serta manfaat, kelebihan, dan kekurangan dalam menggunakan sistem-sistem tersebut. Pokok bahasan yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Kelebihan dari sistem informasi akuntansi ini adalah sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat. Kekurangannya adalah penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada unsur atau penggunaannya, sehingga membutuhkan seorang ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi ini. 2. Sistem informasi pemasaran. Proses sistem informasi pemasaran memfokuskan pada upaya penerapan ketiga komponen SIP dalam rangka pembuatan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa penerapan SIP meliputi 1. Catatan internal atau sistem pelaporan internal. 2. Sistem riset pemasaran. 3. Sistem intelijen pemasaran. 4. Pemindaian yang tidak terfokus. 5. Pemindaian semi-fokus. 6. Pencarian informal dan formal. 7. Analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, dan peluang. 8. Analisis PESTEL yang meliputi politik, ekonomi, sosiologi, teknologi, hukum, dan lingkungan. Yang ketiga, sistem informasi SDM. Penerapannya adalah untuk memanajemenkan kehadiran karyawan, pengelolaan dan pengajuan cuti, penerapan employer self-service, task manajemen untuk aktivitas atau proses identifikasi sebuah pekerjaan dalam satu periode waktu. Kelebihan dari SISDM adalah memudahkan akses pada pasar global jika menggunakan vendor yang mempunyai reputasi baik. Biaya pengembangan sistem informasi dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan. Kelemahannya adalah terdapat kekhawatiran tentang sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor dan pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. 5. Sistem informasi keuangan. Penerapannya 1. Perencanaan anggaran. 2. Penyusunan anggaran. 3. Penerbitan SPM. 4. Penyusunan laporan keuangan. Kelebihan dari sistem informasi keuangan adalah laporan keuangan dapat dijadikan panduan tentang posisi keuangan, kinerja perubahan modal di masa lalu. Kekurangannya adalah laporan keuangan tidak disajikan secara rinci. 6. Sistem informasi eksekutif. Penerapan dari sistem informasi eksekutif adalah pada komponen utama terdapat hardware, software, user interface, dan telekomunikasi. Karakteristik meliputi faktor pendukung, akses status, analisa personal, komunikasi, navigasi informasi, laporan pengecualian, penggunaan variasi media. Kelebihannya adalah fase penggunaan yang mudah untuk dikelola pimpinan eksekutif tingkat tinggi, serta meningkatkan informasi sistem pelacakan. Kelemahannya sangat bergantung dengan dukungan sistem serta memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Dalam satu sistem terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah meningkatkan produktivitas, membantu dalam pemilihan keputusan, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan, memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memproses data, informasi, untuk pengambilan keputusan, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan.
Kekurangannya adalah kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Berikut sistem informasi manajemen. Penerapan dari sistem ini adalah input, proses, output, mulai dari tahap penerimaan, pengenalan hingga proses barang atau jasa. Kelebihan, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. Kelemahan, keterbatasan jumlah dalam tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi.